walaupun doa buat kita sudah bukan hal yang sulit, yaitu hidup sehari-hari. Tapi seringkali kita masih menggunakan konsep doa itu yang agamawi. Nah, salah satu bentuk konsep doa agamawi adalah doa yang cuma memerintah Tuhan, tapi nggak pernah diskusi dengan dia. Nah, padahal Papa itu minta kalau kita berdoa itu kita diskusi dengan dia. Nah, konsepnya itu begini. Kita lihat 3 ayat ini lebih dulu. Yang pertama di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-14 dan 15. Ya, ini bagian yang pertama dari 3 hal yang kita mau ketahui lebih dulu. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Tuhan berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, yang paling mengagumkan itu saya dapat rasain itu bulan Agustus tahun 92, saudara. Saya kaget sekali waktu dia menunjukkan rahasia ini. Nah, seringkali kita mendengar banyak konsep dari gereja. Orang takut Tuhan kalau ada mujizat. Memang Kisah Rasul 2 mengatakan begitu. Tapi ternyata takut di situ Kisah Rasul 2 dengan takut di Pengkhotbah 3 itu beda. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 2, mereka dikatakan maka semua orang takut kepada rasul-rasul karena mereka buat banyak mujizat. Itu takutnya memang luar biasa Tuhan bekerja. Tapi di dalam pengkhotbah ini beda, takutnya itu betul-betul hormat dan mengagumi. Nah, kapan manusia bisa takut seperti itu? Cuma satu hal. Kalau kita sadar bahwa apa yang dia kerjakan itu tetap ada untuk selama-lamanya. Dan dengan tegas dia berkata, itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Kekal artinya. Yaitu. Nah, ayat 15 akan menolong kita. Yang kekal itu seperti apa? Yang tetap ada untuk selamanya itu seperti apa? Ayat 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Ini seperti teka-teki ini Raja Salomo mengucapkan firman ini. Saya ulangi. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Nah, setelah saya bergumul sekian lama, sekian waktu, membaca berapa terjemahan. Nah, terjemahan bahasa Indonesia ini yang kurang tepat, sehingga kita nggak pernah nyambung artinya. Terjemahan bahasa Indonesia, dan Tuhan mencari yang sudah lalu. Nah, kan aneh. Kalau udah mencari sudah lalu itu ngapain? Seharusnya terjemahan tepat itu begini. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Tuhan mencari yang sudah pernah ada itu, bukan yang sudah lalu. Mari kita lihat pelan-pelan ya. Yang sekarang ada. Sekarang itu kapan? Ya sekarang. Bayangkan. Jadi kita ini duduk di sini, itu sudah ada sejak dulu, saudara. Ini rahasia yang luar biasa. Yang sekarang ini ada sejak dulu. Nah, yang akan ada yang paling besar event kita adalah PMKP. Itu sudah lama ada. Dia cari yang sudah lama itu, yang sudah pernah ada itu. Kesimpulan supaya langsung nggak bingung ya. Maka itu kata bergumul nggak perlu ada dalam hidup kita. Ngerti nggak? Kenapa nggak perlu bergumul? Sudah ada. Yang kita gumulkan bukan hal itu. Dengarkan ini. Yang kita gumulkan adalah kendablekan kita semua bertobat. Karena kendablekan kita ini yang membuat kita nggak pernah tahu sudah pernah ada itu. Kenapa? Iya, nggak nyambung. Hebat sekali. Nah, ayat ini ditolong oleh Efesus 1 ayat 4. Kita akan melihat itu. Hebat sekali, saudara. Papa itu selalu mencari yang dulu sudah pernah ada. Dia cari apa yang pernah ada. Kenapa itu bisa terjadi? Inilah yang namanya iman itu. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Yesus, jelas itu, Tuhan telah memilih kita sebelum apa? Dunia dijadikan. Nah, di sini teori predestinasi menyalahgunakan konsep ini. Kalau dia memilih kita sejak dunia belum jadi, itu berarti Adam dan Hawa itu belum ada.
Oke, lalu kita di mana? Adam Hawa aja belum ada. Oke ya. Sebab di dalam Yesus Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Dia. Sulit dimengerti. Ternyata manusia yang ada sekarang, ini kalau saya pakai pengkhotbah tadi, itu dulu sudah ada. Betul tidak kalau kita pakai ayat ini? Adanya di mana? Di hadiratnya Tuhan. Sudah ada. Hebat sekali bukan? Tapi kuncinya ini, kalau hidup ini betul-betul dikuduskan dan tidak bercacat di hadapan Dia. Oke? Yeremia 1 ayat yang kelima. Pelan-pelan ya, karena ini hal yang sulit. Karena logika kita sudah terlalu lama dengan logika agamawi. Sehingga ketika kebenaran dinyatakan, itu melawan dan kita jadi capek melihatnya itu. Ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Saya ingin menyesuaikan, menyatukan pikiran dulu dengan pertanyaan ini. Begini maksud saya, jawabnya. Sekalipun firman-firman yang kita terima di Alkitab ini, itu untuk orang-orang tertentu. Misal kepada Musa dia berfirman, pada Abraham, pada Paulus, sekarang pada Yeremia. Percayakah saudara bahwa firman itu bukan cuma untuk mereka, tapi untuk kita juga? Oke, ngerti nggak maksudnya? Coba renungkan dulu. Kalau saudara dapat ini, gampang untuk mengerti selanjutnya. Ya atau tidak? Jelas. Nah, sekalipun ayat 5 ini jelas untuk Yeremia, tapi ternyata semua anak yang dilahirkan itu mengalami kebenaran ini. Oke, kita lihat pelan-pelan. Kalau Yahweh belum membentuk Yeremia dalam rahim ibunya, berarti ayah ibunya sudah menikah atau belum? Nah, ini yang luar biasa. Belum menikah. Pertanyaannya, bagaimana ayah ibunya belum menikah kok anaknya sudah dikenal duluan? Oke? Nangkap ya? Nah, jawabannya Efesus 1 ayat 4 tadi. Sebab semua kita sudah dipilih, termasuk Yeremia sudah dipilih sejak dunia belum jadi. Nah, untuk bisa menolong kita, logika kita mengerti bagaimana cara kerja Bapa di surga. Ya, nggak usah dibuka karena waktu, nanti sudah teliti. Di dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 itu ditulis tentang kelahiran Musa. Lalu firman ayat pertama berkata, Keluaran 2 ayat 1-nya, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ayat 2, maka Musa itu lahir. Berarti, maka itu mengapa Alkitab ini adalah satu-satunya buku di dunia. Bayangkan, satu-satunya buku di dunia yang sangat teliti. Kalau saya pakai istilah Jawa, jelimet, sangat teliti. Bicara soal pernikahan, tidak ada buku lain di dunia yang pernah bicara soal pernikahan seteliti Alkitab. Saudara katakan amin. Itu betul-betul mengagumkan. Saya itu makin hari itu belajar tentang pernikahan di Alkitab, saya itu makin kagum. Bisa sedalam itu. Renungkan ya. Ini masih Musa. Ingat, Musa anak keberapa dari keluarga papa mamanya? Ayo, ketiga. Setelah Harun dan Miriam, Harun, kita gak tahu urutannya yang mana. Nah, kalau kita pakai terminologinya Efesus 1 ayat 4 dan Yeremia 1 ayat 5, ternyata begini saudara. Masing-masing pribadi ini sudah ada di hadapan Tuhan sejak kekal. Oke? Nah, ketika waktunya tiba untuk pribadi itu dilahirkan ke dunia, maka dia cari orang tua yang cocok untuk anak ini. Nah, Musa sudah ada lama di hadapan Tuhan. Yeremia sudah ada lama di hadapan Tuhan. Ketika waktu mereka harus lahir, saat itu ayah mencari siapa yang cocok untuk jadi orang tua. Maka itu setan itu selalu merusak pernikahan untuk free sex, supaya merusak anak-anak ini. Gila gak setan?